Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita kitab Al-Kabair, yakni kumpulan dosa-dosa besar yang dikarang oleh Imam Ad-Dhahabi. Kita sampai pada Al-Kabirah As-Sadisata Wassalasun, dosa besar yang ke 36, yakni tidak menjaga diri dari al-baul atau air kencing, artinya tidak menjaga kesucian, artinya tidak sempurna di dalam bertoharoh. Ini termasuk Al-Kabair, dosa besar. Kenapa? Karena nanti rentetannya ada satu amalan atau satu ibadah utama yang nanti tidak akan sampai kepada Allah, yakni sholat. Karena ketika kita itu tidak sempurna di dalam bersuci, padahal suci ini merupakan syarat sahnya sholat, apakah itu suci badan, pakaian, dan tempat sholat, ini harus betul-betul diperhatikan. Sehingga ketika kita itu tidak sempurna di dalam membersihkan diri kita dari najis-najis yang seperti itu, maka nanti dampaknya yaitu tadi, sholat kita pun nanti tidak akan diterima. Termasuk wudhu itu harus betul-betul kita lakukan dengan sempurna. Karena wudhu ini sudah masuk rangkaian sholat. Rasulullah bersabda, miftahus sholah al-wudhu, pembuka sholat itu adalah wudhu. Artinya ketika wudhu kita itu tidak sempurna, maka tentu sholat kita juga tidak sempurna. Ketika wudhu kita itu tidak sah, maka tentunya ya sholat kita tidak sah. Jadi ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Jadi misalkan kita sedang bepergian, kemudian kita sering ya ke toilet umum, itu untuk sholatnya kita siapkan sarung atau apalah. Jadi sehingga ketika kita sholat itu betul-betul kita pastikan dalam keadaan bersuci. Dan ini tidak main-main. Rasulullah SAW itu pernah satu ketika beliau itu ya sedang menaiki seekor kuda atau keledai, ya sejenisnya lah. Tiba-tiba kemudian kuda itu terjengkang, dan ternyata kuda ini terkaget karena melewati kuburan tua. Jadi siksa penghuni kubur itu didengarkan oleh seluruh makhluk sebenarnya, kecuali manusia. Binatang itu mendengar rintihan dan siksaan orang yang sedang disiksa di alam kuburnya. Kok menungso kira-kira dikai kemampuan mendengarkan, kira-kira nggih mboten wong kurang ajar, kira kapok kabeh liwat kuburan iku lho butekno rungokno iku lho. Karena kita tidak mendengar, sehingga kadang-kadang ya masih tidak mempan nasihat kebenaran itu, masih tetap dalam kesombongan. Sehingga
kuda yang dinaiki oleh Rasulullah ini sampai terjengkang, kemudian Rasulullah hampir terjatuh. Ternyata kuda ini melewati kuburan tua yang penghuni kuburnya itu sedang disiksa. Apa kata Rasulullah? Penghuni kubur ini sedang disiksa. Satu di antara sebabnya adalah karena ia tidak menjaga dirinya dari air kencing. Tadi itu yang saya sampaikan. Sehingga bersuci yang tidak sempurna ini akan bisa menyebabkan seseorang itu diazab di alam kuburnya. Jadi perkara sepele tapi dampaknya dahsyat. Maka mari kita betul-betul, apalagi kita berada di daerah yang alhamdulillah airnya melimpah, tidak kesulitan air, tidak kekeringan, sehingga kita sempurnakanlah dalam bersuci itu, dalam bertaharah itu. Dan memang masjid itu juga harus men-setting kamar mandi itu yang betul-betul terjamin kesuciannya, terjaga kenajisannya. Ini yang kadang-kadang jarang diperhatikan, ini yang kadang-kadang disepelekan. Padahal Islam itu adalah agama yang betul-betul mengajarkan kebersihan. Sehingga syarat sahnya sholat saja itu kan harus tadi itu suci pakaian, suci badan, suci tempat dari hadas dan najis. Maka keberhati-hatian kita ya, walaupun tidak boleh berlebihan, tidak boleh mamang, tapi juga tidak boleh sembrono gitu maksudnya itu. Ada yang saking sembrononya gak ngurus, gak sengaja kan gak apa-apa. Apa kok sapa jare Gusti Allah? Iya, tapi kita kan betul-betul disuruh untuk menjaga diri. Surat Al-Mudaththir ayat 4 itu wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Kemudian dalam Al-Baqarah 222 itu, jadi salah satu di antara upaya seorang hamba untuk menggapai kecintaan dari Allah adalah menjaga kesucian, baik kesucian lahiriah maupun kesucian batiniahnya. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai siapa? Yang pertama at-tawabin, orang-orang yang bertaubat, artinya mensucikan rohaninya dari dosa-dosa dan kesalahan, membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan kesalahan. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan senang kepada hamba-hambanya yang bersih secara jasmaninya. Anda hebat ini Islam itu. Islam itu adalah agama yang demikian lengkapnya, mengajarkan segala hal sampai hal yang terkecil, bersuci dari air kencing, cara masuk kamar mandi itu diajarkan oleh Islam. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita segala macam permasalahan, sampai masuk kamar mandi pun itu diajarkan oleh Rasulullah, diatur oleh Islam untuk kesempurnaannya. Sehingga ketika kita tidak sempurna di dalam bersuci ini, maka nanti akan menyebabkan pelaku-pelakunya itu mendapatkan siksa di alam kuburnya. Itu yang ke-36, yakni orang-orang yang tidak menjaga dirinya dari air kencing, tapi secara umum ya tidak menjaga dirinya dari kenajisan di dalam ibadahnya. Jadi inilah ajaran Islam yang mulia, mengajarkan kepada umatnya ini untuk bersih secara lahiriah dan bersih secara batiniah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Sebelum saya tutup, nanti saya kajian Ahad pagi jam 6.00
Monggo kalau tidak ada acara bisa rawuh, dan insya Allah tidak akan lama, maksimal jam 8 kita sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minawa wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna